Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih. Terpujilah Tuhan, kembali kita akan masuk dalam perenungan kita di pagi hari ini, dalam renungan harian Prapaskah, diambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 22-27. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini saya mengangkat tema, Ku mau tetap ikut Yesus. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan menolak dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian panjang firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Saudara terkasih, kalau kita melihat perikop ini yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberitahukan tentang pemberitahuan pertama, ya, tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Tuhan Yesus. Di bagian awal ini Yesus memberikan statement yang sekali lagi menunjukkan eksistensi kehadirannya di dalam dunia ini. Bicara tentang karya keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita bisa melihat bagaimana pengorbanan di kayu salib adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, sekali lagi. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sehingga wajar kalau Tuhan Yesus ingin agar setiap pengikutnya mengikut dengan tidak sembarang. Setiap pengikutnya harus mengikut dengan syarat yang harus dipatuhi. Jelas sekali dalam bacaan firman Tuhan kita di ayat yang ke-23, kata Tuhan Yesus kepada semua orang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, ada kata harus di sini, menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan baru mengikut Tuhan Yesus. Wah, ini sebuah syarat yang sekali lagi harus kita penuhi sebagai orang percaya. Dan ini menjadi perenungan baik dalam konteks kita sebagai orang percaya di masa-masa Prapaskah seperti ini. Apakah kita sebagai orang percaya sudah sungguh-sungguh menyangkal diri kita terhadap segala hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, hal-hal yang sekali lagi Tuhan tidak berkenan atasnya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memikul salib kita sebagai orang percaya setiap hari? Kiranya masa-masa Prapaskah di saat-saat ini menjadi perenungan kita semua, menjadi hal yang baik agar kita kembali lagi melihat bagaimana kehidupan rohani kita dan kembali kita mengkoreksi. Jika kita belum sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan Yesus, mari kita kembali ikut dengan sungguh-sungguh. Seperti apa yang Tuhan Yesus mau, bahwa kita harus menyangkal diri kita, memikul salib kita setiap hari, dan ikut Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali lagi kami diingatkan tentang karya keselamatanmu di kayu salib. Sebuah pengorbanan yang mahal harganya. Sehingga kami sebagai orang-orang yang sekali lagi sudah percaya, kami rindu agar kehidupan kami sungguh-sungguh menghargai pengorbanan dengan menyangkal diri kami, memikul salib kami setiap hari, dan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.